Jakarta nggak ada apa-apa sama Kuala Lumpur. Terus imigrasinya di Jakarta itu cepet, nggak lama. Bahkan imigrasi di Malaysia tuh lebih lama daripada Vietnam, gue kasih tau aja. Buset, capek gue berdiri bener sweat, kewer-kewer, lama. Kalau tanggul di Jakarta Utara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Orang bilang Malaysia semakin naik. Bahkan tourism pun udah menyaingi negara-negara lain. Okay guys, korang tak bangga ke lapangan terbang KLIA adalah lapangan yang terbesar ketiga dalam dunia weh. Korang tengok. 2 orang pengemis, 3 dari Kamboja, 2 dari Thailand, dan sisanya 2 orang dari Indonesia. Mbaknya membandingkan bandara di Malaysia di Kuala Lumpur versus di Jakarta, katanya lebih baik di Jakarta daripada di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur berdesak-desaan antriannya panjang. Mbak, bandara terbesar nomor 3 di dunia itu Kuala Lumpur, Mbak, dan Jakarta tidak termasuk. Makanya, Mbak, banyak orang yang melancong ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Nya akan ngerisin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Nya akan ngerisin sebuah video statement daripada mbaknya yang bilang bahwasannya Kuala Lumpur gak ada apa-apanya dibanding Jakarta dan orang-orang Malaysia gak ada uangnya. Yang bener, bah, jangan membuat statement seperti itu, bah. Kuala Lumpur gak ada apa-apanya dibanding Jakarta, bah. Kalau Kuala Lumpur gak ada apa-apanya, gak mungkin, bah, banyak pelancong-pelancong dari seluruh dunia datang ke Kuala Lumpur, kayak gitu, Mbak, ya. Dan perlu Mbak ketahui juga, Mbak, gak usah membangga-banggakan Jakarta, Mbak, karena Jakarta sekarang mau tenggelam. Gak tahu tahun 2030 mungkin Jakarta digadang-gadangkan dan diprediksi oleh mantan menteri Jakarta itu akan tenggelam, Mbak. Kalau sampai tenggelam itu lebih parahan daripada banjir yang berada di Aceh. Nah, karena Mbak daratan laut segini dan daratan rumah-rumah orang segini, Mbak. Waduh, hati-hati tuh, Mbak. Kayak gitu ya, geng, ya. Dan mbaknya harus nonton video ini sampai akhir biar tahu, kita kasih paham bersama-sama. Kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, geng. Kita simak bersama-sama video yang akan Ikinya reaction. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apapun benda, silahkan tulis di kolom komentar. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Jakarta nggak ada apa-apa sama Kuala Lumpur. Jakarta banyak pohonnya seperti hutan. Jalannya berantakan kalau kayak taruh. Lu Jakarta mana? Kuala Lumpur itu, nih gue kasih tahu, Kuala Lumpur tuh cuma nih segininya Jakarta nih. Nih, lu mainnya ke empang-empang ke kali-kali pojokan-pojokan sana. Di Malaysia juga di pojok-pojokan sana juga banyak rumah-rumah jelek lu. Lu mainnya jangan di situ, di pusat Jakarta. Jakarta Pusat. Nih, gue sebutin nih, lu ke situ ya. Sudirman, lu ke situ. SCBD, lu ke situ. Menteng, Kemang, lu ke situ. Sudirman deh, lu ke situ. Ini Kuala Lumpur dibandingin Sudirman. Ya elah, nih seiprit doang, kecil. Lu kapan ke Jakarta, kapan? Sombong ya. Paling 30 tahun lalu main ke Jakarta. Terus imigrasinya di Jakarta itu cepet, nggak lama. Bahkan imigrasi di Malaysia tuh lebih lama daripada Vietnam, gue kasih tau aja. Buset, capek gue berdiri bener sweat, kewer-kewer, lama. Perbaikin nggak, Pak? Kasihan tahu orang-orang dari luar negeri masuk imigrasi di Malaysia kelamaan. Indonesia mana ada, cepet. Dan airportnya, lu tau nggak airport di Jakarta? Sorry to say ya, lebih bagus daripada Malaysia. Jauh. Yaudah ya, dah, thank you. Nih borak kacip aku perempuan, mari kalau nak debat tengok pembangunan negara mana paling maju. Kamanlah aku pergi Jakarta serabut aku tengok lalu lintas dia macam dekat India dah. Banyak cakap kau. Uang kau, duit kau itu sedikit. Kau visit pinggir-pinggir Jakarta.
Oh, dia Kau tak menunjukkan ke orang visit lain. tengah-tengah Jakarta, Tuh, oknum. macam Sudirman, SCBD, apa yang Kuala Lumpur punya? Bukit Bintang. Bukit Bintang itu luasnya hanya parkiran Central Park Mall. Hanya tamannya Central Park Mall. Belum dalam, belum Grand Indonesia, belum Plaza Tapi nggak ada bunyi Indonesia, belum horn sana, Pacific Mbak. Place, Orangnya tertib Taman semua. Anggrek, Puri Indah Mall, Lipo Mall Puri, Pondok Indah Mall, Peak Avenue. Tak ada apa-apanya, hanya parkiran Central Park aja itu Bukit Bintang. Parkiran saja itu, biasa saja. Oh, ini Makanya taunya kau Bukit kalau Bintang di datang situ Jakarta, saja dia, punya geng. Dia uang. belum tahu Bukit Bintang Bawa uang yang daerah banyak. belakangnya Times Square, Bukit Kau Bintang. sedikit aja banyak cakap kau ya. Thank you. Kalau tanggul di Jakarta Utara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Ah, Semua berawal dari permukaan air laut di Lihat, Pantai Mbak. Mutiara yang sudah lebih tinggi daripada permukaan lihat. tanah. Waduh. Meskipun ada tanggul setinggi sekitar 1 meter, tapi air lautnya kini hampir menyamai tinggi tanggul. Akibatnya warga mulai panik karena ombak sudah mulai tumpah ke jalan. Dulu saat masih menjabat gubernur, Ahok pernah mengingatkan kalau tanggul itu jebol, pas air laut sedang tinggi ditambah hujan deras, banjir bisa menjalar jauh sampai ke Monas. Inilah sebabnya Jakarta sangat membutuhkan giant seawall, tembok raksasa penahan air laut yang dirancang untuk melindungi kota dari ancaman banjir rob yang makin sering terjadi. Tapi pertanyaannya, kalau kondisinya sudah separah ini, kenapa dulu ada pejabat yang menolak pembangunan giant seawall ya? Hore, Indonesia juara lagi. Tapi terus terang, ini bukan kabar yang layak untuk dirayakan. Setiap saya menyampaikan fakta seperti ini, rasanya selalu berat. Karena kritik seperti ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan atau melecehkan, tapi untuk mengingatkan kita semua. Indonesia menempati peringkat pertama polusi udara di Asia Tenggara. Ini berarti kualitas udara yang setiap hari kita hirup berada pada level yang paling buruk. Dampaknya, gangguan pernafasan meningkat dan resiko kesehatan jangka panjang terus naik. Dan tentunya kualitas hidup pasti akan turun. Dan kita harus mengakui kenyataan ini. Karena kalau masalah yang menyangkut udara saja sudah berada di posisi yang paling buruk, maka segala macam langkah perbaikan demi perbaikan itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Oke, geng, sekarang Ikinya akan menanggapi statement daripada mbaknya, kayak gitu, Mbak ya. Mbaknya boleh lihat video yang tadi kalau itu jebol kan, sudah mau jebol nih, Mbak, karena ditumpuk pasir tuh, sudah mau ditembel kayak gitu ya, Mbak ya. Kalau tebol habis lah, Mbak, Jakarta ICPD ke apa itu namanya, Mbak ya, di Jakarta. Jadi jangan terlalu bangga dengan Jakarta, Mbak. Dan perlu Mbak ketahui juga ya, Mbak ya, Bukit Bintang memang kecil, Kuala Lumpur memang kecil, tapi Mbak, ada pengendara di Malaysia itu lebih tertib daripada ada pengendara di Indonesia. Mbak, lihat dulu konten-konten orang, Mbak, saat berkendara. Di mana-mana mereka menyalahi aturan, naik trotoar, sepedanya, pengendaranya dan lain sebagainya. Pejalan kaki itu sepeda semua, Mbak. Kayak gitu. Dan ada jalan ada jalan tolnya, ada punglinya, ada tukang parkirnya. Di Malaysia mana ada seperti itu, Mbak? Nggak ada. Kayak gitu ya, Mbak ya. Dan kalau masalah tata kota Malaysia itu memiliki di Kuala Lumpur, bawah Kuala Lumpur tuh, Mbak, ada sebuah jalan tol. Nah, perlu Mbak harus ke sana juga nih, kayak gitu ya, Mbak ya. Dan Mbak lihat sendiri ya, Mbak ya, polusi nomor 1 ada di Indonesia, bukan di Malaysia, kayak gitu ya, Mbak ya. Karena kenapa? Ya karena kualitas minyaknya buruk di Indonesia, kayak gitu, Mbak ya. Dan sekarang Ikinya beralih ke pendapat orang yang setelah melancong ataupun tinggal lumayan lama di Malaysia. Udaranya segeran di Jakarta ataupun di Malaysia sih, di Kuala Lumpur. Jom kita simak bersama-sama, geng, video ini yang akan Ikinya putar buat kita simak bersama-sama. Kenapa sih kamu harus suka Malaysia? Pertama, karena budayanya deket banget sama kita. Cara bicara, makanan, sampai adat semuanya familiar, jadi nyaman banget buat siapapun yang datang. Kedua, Malaysia itu rapi, bersih, dan tertib. Transportasinya enak, kotanya nyaman, bikin betah jalan-jalan. Lalu soal makanan, jangan ditanya. Dari nasi lemak, roti canai, sampai char kway teow, semuanya wajib coba. Malaysia juga negara multikultural, Melayu, Cina, India, hidup bareng dengan damai. Jadi kamu bisa ngerasain macam-macam budaya dalam satu tempat. Apalagi peluang kerja dan bisnis di sana cukup luas.
banyak warga asing yang sukses mulai karier di Malaysia. Dan yang paling penting, negara ini dekat, murah, dan orang-orangnya ramah. Makanya, banyak alasan buat jatuh cinta sama Malaysia. Lately, banyak orang bilang Malaysia semakin naik. Bahkan tourism pun udah menyaingi negara-negara lain. Tapi buat aku, Malaysia bukan sekedar statistik. I studied here in Kuala Lumpur, dan dari situlah perjalanan entrepreneurship aku bermula. Sampai sekarang, aku masih sering bolak-balik Indonesia, Malaysia, and I can honestly say KL keeps getting better every time. Kotanya modern, bersih, aman, dan full of opportunity. Kadang hal-hal kecil yang nggak aku rencanain, just a simple moment in the city, bisa membuat aku berhenti sejenak dan tersenyum. Okay guys, korang tak bangga ke lapangan terbang KLIA adalah lapangan yang terbesar ketiga dalam dunia weh. Korang tengoklah, yang first sekali Arab Saudi, kedua US, ketiga Malaysia. Korang tengok, dia lintas China, dia lintas dengan Rusia, Turki. Sebab itulah kalau korang masuk KLIA, korang sesat. So sebagai rakyat Malaysia, korang patut bangga lah. Korang rasa siapakah yang mencetuskan idea KLIA? Cuba korang komen. Korang rasa siapa? Kejadian ini terjadi di Johor, Malaysia. Pihak setempat menangkap 7 orang pengemis, 3 dari Kamboja, 2 dari Thailand, dan sisanya 2 orang dari Indonesia. Modusnya adalah mereka meminta sumbangan untuk sekolah keagamaan yang faktanya sekolah itu nggak ada sama sekali. Jangan kaget, dalam satu hari mereka bisa mendapatkan 300 ringgit Malaysia atau sekitar 998.000 rupiah. Dalam satu bulan penghasilan bisa mencapai 10.000 ringgit Malaysia atau sekitar 33 juta rupiah. Dipastikan juga mereka tidak mempunyai izin resmi untuk tinggal di Malaysia. Nah, ini geng Ikinya akan bahas juga, geng, kayak gitu kata mbaknya tadi, imigrasi di Kuala Lumpur itu jelek bagusan di Jakarta. Namun, geng, peringkat Kuala Lumpur ataupun Bandara Kuala Lumpur itu terbaik ataupun terbesar nomor 3 di dunia. Nomor 1 Cina, US, nomor 2 Cina, dan nomor 3 Malaysia, geng. Ya pantas saja, geng, banyak orang-orang dari seluruh dunia itu datang ke Kuala Lumpur, geng, bukan ke Jakarta, karena Jakarta tidak mendapatkan bandara terbesar di dunia, kayak gitu ya, geng, ya. Dan mbaknya menghina ataupun merendahkan Kuala Lumpur, kayak gitu ya, mbak, ya. Mbaknya merendahkan Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta. Lihat, mbak, warga kita malah mengemis di Kuala Lumpur. Waduh, gimana tuh, mbak? Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kita harus sebelum merendahkan orang, kita lihat dulu, mbak. Kayak gitu ya, mbak, ya. Negara itu, mbaknya yang katanya kecil, percuma bandar besar, mbak. Kalau tidak bisa menampung, tidak bisa membagi kehidupan kepada warga kita Indonesia, kayak gitu, percuma, mbak. Malaysia, Kuala Lumpur kecil, KL kecil kata mbaknya, namun berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta orang yang melancong ke negara Malaysia, mbak. Kenapa? Ya karena orang tertib, ramah, gak ada pungli, gak ada penipuan, parkir, dan lain sebagainya. Seperti itulah, mbak, statement yang akan Ikinya bawa untuk menyadarkan mbaknya ini, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Dan sendiri, banyak orang-orang Jakarta yang betah tinggal di Kuala Lumpur, mbak. Karena apa? Karena polusi di sana lebih pokoknya kayak gini, silakan komen di bawah, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya tidak bisa menjelaskan tentang udara. Tentang udara lebih enak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Itu fakta yang perlu mbak ketahui juga. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mbaknya suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.